Apakah Ridwan Kamil akan menjadi rival Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta? Bagaimana juga peluang Kaesang mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta? Kami bahas malam hari ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, bergabung juga Ketua DPP PKB Daniel Johan, dan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat Selamat malam, malam. Mbak. Assalamualaikum Abang, warahmatullahi selamat malam, wabarakatuh. Mbak. Waalaikumsalam. Bang Daniel. Selamat Idul Adha. Sama-sama. Oke, selamat Idul Adha Bapak-Bapak. Saya mau ke Partai Golkar dulu terlebih dahulu. Bang Doli, jadi ini kenapa sih sampai dengan sekarang Ketua Umum belum juga langsung memutuskan yang ikut Jakarta langsung aja deh Pak Ridwan Kamil. Malahan yang sudah duluan declare itu ada Partai Gerindra dan juga PAN, Bang Doli. Ya, pertama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Erlangga ya, rekaman yang kemarin itu kan bahwa Ridwan Kamil itu adalah salah seorang wakil ketua Partai Golkar ya. Nah, yang kedua soal posisinya di mana kita terus masih mengkaji. Karena begini, kalau posisi Partai Golkar menghadapi pilkada ini kan tentu kepentingan kita yang paling utama dan di atas segalanya kan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat atau daerah yang akan kita usung, siapa calon-calon yang akan berkontestasi dalam pilkada itu. Jadi apakah nanti orang-orang itu bermanfaat, menambah kemajuan, kemudian mempercepat pembangunan dan seterusnya. Nah, Ridwan Kamil di Jawa Barat, ya, kita melihat bahwa beliau kan dianggap cukup sukses ya memimpin Jawa Barat periode yang pertama kemarin, gitu. Dan masih banyak sebetulnya program-program yang belum tuntas yang masih diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Itu makanya itu berkorelasi dengan hasil survei ya, karena Ridwan Kamil ini yang tertinggi sekarang jauh di atas dengan calon-calon yang lain untuk kita survei di Jadi lebih ke Jawa galaunya Barat. di Jakarta atau di Jawa Baratnya gitu ya, Bang? Nah, sementara kalau di Jakarta ya kita kan belum lihat kebermanfaatan Ridwan Kamil di Jakarta gitu ya, dan kemudian ini kan masih belantara ya, kita juga belum tahu apakah memang lawannya benar-benar Pak Anies Baswedan atau kemudian apakah Pak Basuki Cahayapurnama juga maju atau apakah ada nama yang lain gitu. Nah, kalau lihat lagi kembali ke survei itu jauh lebih besar peluang menangnya di Jawa Barat dibandingkan di DKI Jakarta. Tapi dari Partai Gerindra sendiri, gitu. contohnya kayak Bang Habib justru yakinnya kalau RK ke Jakarta nih pasti akan menang, bisa menandingi Mas Anies, Kang Emil ini. Ya, kalau kita mau menang itu melihatnya menang nanti pasti hari H kita memilih dan menang. Kalau kita semua kan juga pengen menang kan. Kita lihat, kita kan semuanya harus melihat, mengkaji. Kalau kita bilang meyakin menang apa dasarnya gitu kan. Nah, sekarang yang paling mungkin, yang paling misalnya menjadi rujukan selama ini kan hasil survei elektabilitas. Nah, makanya oleh karena itu kita kan masih punya cukup waktu nih ya. Masih ada sekitar 3 bulan lagi sampai pendaftaran ya, 2,5 bulan lah kira-kira gitu. Makanya tadi Pak Ketua Umum juga kita lihat nanti survei yang berikutnya mungkin sudah ada pada akhir bulan Juli. Dan itu juga kesepakatan di dalam pimpinan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju, karena juga kami sudah Golkar memahami ya posisi, sadar bahwa kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang nanti yang kita udah sepakat menghadapi pilkada ini, itu pembicaraan pertama pasti di lingkungan Koalisi Indonesia Maju. Nah, jadi saatnya nanti akan bicara. Berbeda dengan Partai Golkar, kalau DPD PKB kan ini sudah firm akan meminta atau mencalonkan ya, mengusung gitu Mas Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Kalau dari DPP itu juga sudah firm juga, Bang Daniel. Apakah nanti juga PKB jangan-jangan meminta nih jatah untuk posisi cawagup? Ya, makasih Mbak. Jadi DPW wilayah berdasarkan hasil rapat kerja sudah menyampaikan aspirasi dari seluruh basis, mulai dari tingkat ranting, yang mengusulkan kembali agar Pak Anies maju sebagai calon gubernur untuk kedua kalinya. Nah, kita tentu sebagai DPP berterima kasih karena bukan hanya DPW DKI, karena ini di semua tingkatan di seluruh daerah ya. Jadi proses aspirasi tersebut diterima dengan baik dan akan diproses oleh pusat, oleh Des Pilkada Pusat. Nah, sekarang ini lagi tahapan proses, nanti mungkin akan ada penjadwalan UKK seperti fit and proper,
Nah, nanti jadwalnya kalau sudah ditetapkan mungkin ya kita akan berikan kabar kepada calon masing-masing termasuk kepada Pak Anies. Nah, setelah proses UKK tentu nanti ada tim yang akan mengkaji secara mendalam. Tentu harapan seluruh wilayah berharap apa yang disampaikan oleh wilayah juga sesuai dengan hasil yang diproses oleh pusat. Nah, karena Artinya bisa prosesnya belum mulai, kemungkinan kita saja lihat berubah begitu kalau pusatnya tidak menyetujui Mas Anies di Pilgub. konteksnya bukan setuju atau tidak setuju, tetapi dari hasil proses pengkajian, hasil proses pendalaman ya. Eh, Sejauh ini apa yang disampaikan oleh wilayah ya pada umumnya akan sejalan lah kita, karena DPP sikapnya itu sangat mendengarkan aspirasi baik tingkat cabang untuk tingkat kota dan kabupaten maupun tingkat provinsi untuk tingkat wilayah. Oke, Mas Umam sebenarnya apa sih yang masih menjadi daya tariknya untuk pemilihan gubernur Jakarta? Sudah tidak lagi menjadi ibu kota, pemilihan presiden juga sudah selesai, tapi magnetnya ini ternyata masih di Pilkada Jakarta. Iya, Mbak Audrey, kalau bicara tentang magnet, tentu Jakarta tidak akan luntur begitu saja. Memang betul status ibu kota akan bergeser ke IKN Nusantara, tetapi tetap center of gravity dari Indonesia secara politik, secara ekonomi tetaplah Jakarta. Dan Jakarta dengan kekuatan magnitude yang cukup besar, kalau misal kita cek sekali lagi APBD-nya mencapai sekitar 85-87 triliun, kemudian ini bisa menjadi panggung etalase kekuatan politik yang akan memaintain kartu politik seorang figur tetap hidup, tetap on sampai di pemilu yang akan datang. Maka menjadi cukup clear bagi siapapun yang memiliki kapasitas untuk mencoba melakukan akselerasi, maka DKI Jakarta adalah pilihan yang tepat. Nah, saya mencoba untuk meng-highlight beberapa hal. Tadi pertama yang disampaikan oleh Bang Doli, saya pikir itu mempertegas bahwa ada semacam faksionalisme yang dalam konteks ini kontestasi di dalam internal Golkar. Tentu ada aspirasi yang beragam, ada yang berharap Pak Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta, ada yang tidak. Dan hal itu tentu berbeda dengan aspirasi dari gerbong beberapa partai yang lain, seperti PAN. PAN itu yang mengusulkan tidak level di bawah ketua umum, tapi langsung ketua umum. Lalu kemudian Gerindra memang tidak disampaikan oleh ketua Bahkan umum. minta pasangannya bersama dengan Mas Kaisang ya? Nah, itu salah satunya. Artinya bahwa upaya untuk mengusung Pak Ridwan Kamil memang menjadi sebuah gelombang cukup signifikan di sini. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu ini menjadi sebuah gerbong yang cukup penting untuk dipertimbangkan. Terlebih, kalau misal hari ini tadi ada statement dari Ketua Umum PKS, Presiden PKS ya, yang mengatakan bahwa dari partainya mendapatkan tawaran sebagai wakil dari calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju dan diiyakan oleh beliau, Pak Ahmad Syaiqo, maka ini mempertegas sekali lagi ada beberapa indikasi. Pertama, barangkali ini adalah strategi untuk mengkat manuver atau langkah konsolidasi dari Anies Baswedan untuk mengkonsolidasikan 20% kekuatan di DKI Jakarta. Dan yang kedua, bisa saja ini menjadi sebuah pintu bagi PKS untuk menegosiasi dan juga melakukan kompromi untuk masuk di pemerintahan yang akan datang. Terlepas dari itu, ini situasinya sangat light, tetapi kalau misal kemudian kita cermati secara general, di sisi Kim tampaknya ada tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi, sementara dari sisi salah satu kandidat adalah Mas Anies Baswedan sebagai petahana, mantan capres juga memiliki bekal kekuatan politik yang cukup memadai di DKI Jakarta, tampaknya masih betul-betul harus berhitung, terutama untuk memastikan threshold 20% itu. Kalau misal threshold itu bisa terpenuhi, let's say PKS akhirnya tidak bergabung dengan koalisi Kim di pilkada nanti, di backup oleh PKB, kalau misal kemudian konsisten dan istiqomah, Mas Daniel, lalu dari Nasdem misalnya, maka ini bisa menjadi sebuah alternatif yang cukup memadai. Yang belum clear, the only one adalah PDIP. PDIP menjadi partikel yang agak mengambang. Di satu sisi dia berada di tengah di antara kutub, let's say di sisi kanan ada teman-teman Kim, di sisi kiri ada
teman-teman dari koalisi perubahan. Ya, ya. Sementara PDIP tidak memiliki golden ticket. Ini yang kemudian perlu kita hitung. Apakah kemudian akan bergabung ke salah satu atau berikhtiar menciptakan koalisi baru. Apa karena juga Artinya, pertaruhan untuk Pilgub Jakarta ini bukan hanya tadi IKN-nya sudah pindah tetapi juga kemudian masih tetap Jakarta yang menarik, salah satunya karena pertaruhan nanti 5 tahun mendatang menentukan juga di Pilpres siapa yang akan menjadi maju sebagai calon presiden. persis Mbak Audrey, karena bagaimanapun juga pilkada kali ini dilakukan secara serentak pada November 2024. Artinya bahwa kemudian pilkada secara serentak yang akan datang di 500 sekian kabupaten kota dan juga provinsi akan dilakukan pada November 2029 yang akan datang. Artinya komposisi pemenang di pilkada 2024 ini akan menjadi sebuah sel-sel kekuatan politik baru yang akan menentukan bagaimana konfigurasi kekuasaan di Pileg dan juga Pilpres 2029 yang akan Oke. datang. Mbak Audrey. Bang Doli, sebenarnya kalau untuk majunya siapa yang akan maju sebagai cagup dan cawagup di Pilkada Jakarta, butuh juga nggak sih approval dari Pak Jokowi? Ya, tentu kan kalau kita bicara tentang Koalisi Indonesia Maju, ya, kita kan sudah punya pengalaman ya, sejarah yang relatif cukup panjang kemarin menghadapi Pilpres, dan kita punya cita sukses dengan itu. Dan Koalisi Indonesia Maju ini kan partai-partai politik yang merupakan partai politik pendukungnya Pak Jokowi. Nah, jadi saya kira komunikasi yang dilakukan selama ini kan belum terputus ya. Agenda-agenda politik Koalisi Indonesia Maju ini kan juga tidak terpisah dengan bagaimana kedekatan ya, komunikasi yang dibangun antara partai-partai politik yang merupakan pendukung Pak Jokowi dan Maruf Amin. Tapi kalau dari Koalisi Indonesia Maju sebenarnya harus terus berkoalisi nggak di Pilkada? Misalnya katakanlah Gerindra pada saat sudah pengennya RK maju di Jakarta, mungkin saja Gerindra dari Pilgub Jabar menginginkan Kang Deddy. Nah, satu sisi juga Partai Golkar kan masih menimbang nih RK mau di Jakarta apa di Jabar. Jadi harus tetap koalisi atau bisa pisah jalan di Pilkada? Ya, sebisa mungkin kita berupaya untuk bisa bersama-sama ya, walaupun ya kami juga paham bahwa peta politik nasional itu belum tentu bisa dijiplak sama sekali di menjadi peta politik di daerah ya, karena kepentingannya berbeda, nilai-nilainya berbeda, dinamikanya berbeda, hasil pileknya pun juga berbeda. Jadi saya kira begini, di Koalisi Indonesia Maju ini sudah ada kesepahaman ya, bahwa dalam menghadapi pilkada ya, bukan hanya DKI, bukan hanya Jakarta dan Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia, kita memang harus dimulai dari pembicaraan antar sesama partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ya. Dan kita berupaya kalau memang bisa basi bersama, ya kita bisa bersama. Tetapi sekali lagi saya katakan nggak mudah juga, karena tadi di setiap daerah itu akan harus sama gitu, karena situasinya berbeda, petanya, konfigurasinya itu berbeda juga, tidak sama dengan di nasional gitu. Jadi saya kira itu juga dipahami ya, disadari oleh semua pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Artinya Tapi bahwa kita punya keinginan bersama, iya. Oke, kalau misalnya pisah jalan pada saat Pilkada, Mas Umam, ini mungkin nggak terjadi gesekan atau semuanya saling mengerti? Kalau pisah jalan di Pilkada. Iya. Secara umum tadi yang disampaikan oleh Bang Doli, saya pikir itu cukup make sense dan memang itu yang terjadi di beberapa kasus. Artinya bahwa konfigurasi di tingkat nasional itu tidak serta-merta kemudian akan bisa diterapkan pada tingkat lokal. Bahkan yang berbeda ideologi sekalipun, let's say seperti PKS dan juga PDIP, di tingkat nasional per hari ini belum pernah terjadi peleburan secara konkret dalam konteks gerbong kekuatan politik. Tetapi dalam level pilkada itu sudah terjadi berkali-kali dalam konteks studi kasus di banyak daerah. Nah, tetapi kemudian kalau misal dalam konteks DKI Jakarta ini situasinya sangat berbeda. Maka kalau misal kemudian nanti Koalisi Indonesia Maju terutama sebagai koalisi yang menang di Pilpres yang lalu, maka dia memiliki kepentingan betul untuk mengamankan basis kekuatan DKI Jakarta. Besar kemungkinan, most likely, Koalisi Indonesia Maju akan betul-betul solid untuk mengamankan kekuatan di DKI Jakarta. Mengapa?
Karena dalam konteks ini besar kemungkinan mereka akan meletakkan basis kekuatan kepemimpinan DKI yang bisa diajak berkoordinasi, bisa diajak komunikasi dan tidak menjadi rival atau kompetitor politik yang potensial di ajang kontestasi yang akan datang. Nah, di level inilah yang kemudian tampaknya terutama di Koalisi Indonesia Maju akan tetap solid untuk menghadirkan kekuatan yang besar. Adapun di koalisi-koalisi yang lain masih membuka kemungkinan, bahkan besar kemungkinan akan terjadi fragmentasi dan juga faksionalisme. Kita tahu kalau misal kemudian PKB dan juga Nasdem mencoba untuk menyeberang dari yang kemarin koalisi perubahan yang tampaknya begitu solid, tapi ternyata manuvernya cukup cepat dan kemudian tampaknya akan bergeser, maka pilkada ini adalah bagian dari ruang negosiasi dan juga kompromi untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan. Oke, benar Bang Daniel, ini menjadi pilkada Jakarta ini juga bukan hanya pertaruhan, tapi lebih kepada tadi ya, ruang negosiasi nih. Ya siapa masuk koalisi pemerintahan nantinya di Prabowo Gibran? Ya, sejauh ini memang yang seperti dijelaskan oleh Bang Doli ya, ataupun Bang Umam, bahwa dalam konteks pilpres agak sulit kalau disamakan dengan konteks pilkada. Karena faktanya semua partai itu punya sikap yang sama, bahwa di pilkada itu koalisi lintas yang tidak ada hubungan dengan koalisi pilpres itu terjadi ya. Baik PDP dengan PKS di daerah tertentu, Gerindra dengan PKB, Gerindra dengan PKS, itu semua terjadi. Nah, termasuk seharusnya dengan Jakarta. Nah, sehingga dari konteks itu selama ini, sejauh ini seluruh partai saling memahami, artinya tidak disangkut pautkan dengan persoalan pilpres maupun dengan persoalan pemerintahan berikutnya. Nah, kita berharap ya semua itu berjalan seperti yang sudah berlaku selama ini. Jadi bukan alat bargaining ya? Tidak, karena memang pilkada itu berjalan sangat khas. Baik. Semua punya hubungan kepentingan, kecocokan untuk berjalan bersama. Oke, sudah kita tangkap poinnya. Terima kasih Bang Daniel, Bang Doli terima kasih, Mas Umam terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Sama-sama. Bang Doli, Bang Daniel. Yuk.